Kemarau Basah 2020, kaitannya dengan PSBB ini adalah memberikan rekomendasi strategi terhadap ketersediaan stok pangan di wilayah Jawa Barat. Mungkin ini sedikit berbeda ya materi yang saya bawakan dibanding yang sebelum-sebelumnya yang langsung berkaitan dengan COVID gitu kan. Tapi ini juga sebenarnya ada kaitannya karena di masa era pandemi ini stok pangan menjadi satu hal yang marak diperbincangkan dan juga menjadi hal yang sangat penting untuk terus dijaga supaya warga tidak mengalami kekurangan dalam hal pangan. Oke, saya dibantu oleh teman-teman saya di LAPAN ya. Jadi apa yang akan saya presentasikan ini berkaitan dengan hasil pemodelan. Kami menjalankan atau merunning sendiri modelnya, dinamakan dengan model SICLEM ya, model regional. Kemudian juga kami berbasis data dari satelit, radar, dan juga dikonfirmasi melalui beberapa data dari pertanian. Outline-nya adalah definisi, kita mulai dari apa itu kemarau basah, prediksi kemarau basah, kemudian wilayah mana saja di Jawa Barat yang mengalami atau termasuk rentan terhadap kemarau basah ini. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran rekomendasi. Ya, apa itu kemarau basah? Mungkin ada beberapa yang baru mendengar istilah ini, gitu kan? Jadi kita mengidentifikasi musim itu parameter utamanya adalah angin, gitu kan? Jadi angin ini secara bergantian mengalami periode berubah secara signifikan, ya. Jadi kalau musim kemarau itu anginnya dari timur, dari Australia, kita bisa lihat nih klimatologi bulan Juli di bawah ini ya. Kita bisa saksikan bahwa di sini anginnya adalah angin dari timur, yang biru ini menunjukkan angin timuran dan barat ini angin baratan. Jadi yang terjadi di wilayah selatan Indonesia khususnya, yang merupakan daerah monsunal atau daerah yang sangat sensitif dipengaruhi oleh angin monsun adalah angin monsun timuran. Pada saat kemarau basah yang terjadi pada bulan Juli 2010, pada saat itu, kita bisa lihat bahwa tidak ada masalah dengan angin. Artinya anginnya itu menunjukkan angin timuran. Bahkan di sini kelihatan sangat kuat ya, dipengaruhi dari Samudra Pasifik. Artinya apa? Bahwa definisi kemarau itu jelas terlihat dari angin musiman ini, yang merupakan angin musim timuran. Akan tetapi, parameter kedua yang menunjukkan adanya musim itu adalah curah hujan. Nah, secara klimatologis atau secara rata-rata, seharusnya bulan Juni, Juli, Agustus itu curah hujan sangat minim di wilayah selatan Indonesia termasuk Pulau Jawa. Namun, pada saat studi kasus tahun 2010 itu tidak terjadi, ya. Curah hujan tidak menunjukkan minim, begitu. Dan kalau definisi dari pertanian dan juga yang dikeluarkan oleh BMKG, maka musim kemarau itu seharusnya ditandai oleh pengurangan curah hujan selama 3 dasarian atau 3 10 harian ya, 3 10 harian di bawah 50 meter. Kalau kita perhatikan di sini, hanya ada 1 bulan saja, yaitu di bulan Agustus yang mengalami curah hujan di bawah 50 mm. Artinya apa? Artinya secara angin itu menunjukkan angin musim kemarau, tetapi secara curah hujan dia basah sebagaimana musim hujan. Sehingga kita menyebutnya sebagai kemarau basah. Di sini adalah hasil makalah saya yang pernah saya tulis ya bersama Fatrio 2012. Kita bisa lihat di sini bahwa ini anomali positif sepanjang tahun pada saat itu di selatan Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa ya, tetapi juga daerah-daerah di Nusa Tenggara dan seterusnya itu mengalami anomali hujan yang positif atau surplus curah hujan di musim kemarau. Nah, pertanyaannya bagaimana kan perkiraan tahun 2020 ini? Berdasarkan apa yang telah dikeluarkan oleh BMKG, dirilis dari websitenya ya, buku yang dikeluarkan dari BMKG ini dari Maret ya, bulan Maret 2020, dia menunjukkan dalam buku itu bahwa 43,3% musim kemarau akan lebih lambat begitu, dan kaitannya dengan atau perbandingannya dengan tahun lalu, maka tahun 2020 ini akan lebih basah. Pertanyaan yang ingin dijawab kemudian adalah bagaimana variasi musim kemarau itu selama bulan Mei, Juni, Juli sampai September. Kita biasanya menyebutnya MJJAS ya, di Jawa bagian barat berdasarkan
prediksi model dinamis regional SICAM. Karena apa? Karena variasi musim itu sangat tinggi di Indonesia, sehingga kita perlu melakukan update terhadap data input untuk melakukan prediksi secara lebih tepat, begitu. Oke, ini adalah gambaran dari hujan, curah hujan di Jawa Barat. Dibandingkan antara tahun ini dan tahun sebelumnya. Kita lihat di sini bahwa ya semakin merah semakin tinggi hujannya. Kita lihat bahwa pada bulan Februari tahun 2020 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Demikian juga bulan Maret ya. Nah, tapi pada bulan April kita lihat di sini bahwa akumulasinya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang saya beri bulat ini adalah kota-kota di Jawa Barat ya, ada yang mewakili utara dan bagian tengah serta selatan, Jakarta, Bogor, Depok, Bandung. Nah, pertanyaannya, apakah benar bahwa selama bulan April itu curah hujan rendah karena lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya? Ya. Bagaimana variasinya? Nah, kita coba lihat dengan data radar. Dari data radar terlihat bahwa di bulan Jakarta hujannya adalah seperti ini sebarannya, jadi selama bulan April hujan tetap tinggi begitu, dan ada kecenderungan jika kita lihat trennya maka naik. Bogor juga begitu sama, bahkan jauh lebih sering hujan ya dibanding dengan Jakarta. Depok agak kurang gitu ya, agak sedikit lebih rendah dibandingkan Jakarta, tapi trennya selama bulan April juga naik. Nah, Bandung padahal hampir setiap hari hujan ya di sini ya, itu ternyata trennya turun gitu ya selama bulan April. Nah, selama bulan Mei bagaimana? Selama bulan Mei kita lihat di Jakarta masih juga hujan sampai yang terekam sekarang ini ya, tanggal berapa, sekitar ya belasan gitu. Belasan Mei juga naik, Bogor ada kecenderungan turun gitu, kemudian Bandung juga turun, meskipun kita juga hampir tiap hari juga hujan saat ini gitu ya. Dan Depok juga turun. Artinya ada kenaikan di wilayah utara gitu ya, yang mencerminkan wilayah utara sebenarnya. Walaupun Jakarta bukan termasuk Jawa Barat. Nah, untuk mengetahui bagaimana model global yang dikeluarkan oleh NOAA ini lembaga atmosfer ya, lembaga penelitian atmosfer yang dari Amerika Serikat, dia menampilkan hasil prediksi dari model globalnya yang bernama SV2, ini kita bisa lihat pada bulan Juni ya, merah berarti anomali negatif, artinya curah hujan rendah. Sebenarnya hijau sebaliknya tinggi gitu. Nah, kalau kita perhatikan di bulan Juli diprediksi normal di wilayah, memang tidak kelihatannya karena terlalu kecil di Pulau Jawa, tetapi ada kecenderungan setelah bulan Juni masuk ke bulan Agustus hampir seluruhnya berwarna hijau di wilayah Indonesia. Artinya apa? Artinya ada anomali positif terhadap klimatologinya. Agustus juga hijau, bahkan lebih merata begitu di wilayah barat. September, Oktober, November juga hijau. Itu berdasarkan model global. Tetapi kita kan kalau mengikuti model global resolusinya sangat kasar dan kita ingin tahu sebenarnya Jawa Barat kan. Oleh karena itu kita coba ini adalah hasil ensemble dari sama-sama sumber model yang tadi, tapi ini adalah ensemble dari 27 member. Dirata-ratakan kita bisa lihat di sini di plot warnanya hanya kalau curah hujannya di atas 50 mm per bulan gitu ya. Ini dari bulan Juni ya, dengan input bulan Mei kita lakukan prediksi, ternyata menunjukkan bahwa warnanya di atas 50 semua. Khusus untuk Pulau Jawa kita bisa lihat ya, dengan semakin lama semakin tinggi gitu. Oke. Nah, karena itu tidak cukup, resolusinya juga masih kasar, maka kita melakukan running model dengan menggunakan SICAM untuk melihat bagaimana wilayah Jawa Barat. Nah, ternyata, dan juga kita melakukan resolusi yang lebih tinggi terhadap waktu, yaitu kita bagi das harian. Kalau das harian ini, orang pertanian mungkin tahu ya. Jadi kita lihat di sini, das harian itu 10 harian, Bapak Ibu, kita lihat variasinya. Ini adalah data bulan Juni. Oke, bulan Juni kering di bawah 50. Tetapi pada dasaran kedua ada kecenderungan peningkatan, kan? Peningkatan. Demikian juga di dasaran yang ketiga, malah justru peningkatan terjadi ya, khusus dan cenderung konsentrasinya ada di kawasan-kawasan pesisir di wilayah Jawa ini, Jawa bagian barat ini. Ini bulan Juni, jadi keringnya kalau kita perhatikan cuma ada 2 dasarian, karena dasarian yang ketiga sudah tinggi lagi begitu. Kemudian ini Agustus ada 2 yang kering ya.
2 dasarian yang kering, tetapi bagaimana dengan September ada kenaikan lagi curah hujan, begitu kan? Di utara terutama secara konsisten intinya kalau di utara tidak konsisten begitu ya. Jadi turun kemudian naik lagi, ini juga naik lagi begitu. Ini November merah semakin merah gitu ya. Demikian juga dengan bulan-bulan setelahnya. Itu semakin menunjukkan warna yang merah dan semakin merata. Nah, karena kita juga pengen tahu tingkat atau peluang dari curah hujan yang turun di atas 100 mm per bulan, karena itu menunjukkan 2 dasarian ya, dan untuk memenuhi kriteria kan harus 3 dasarian ya, 3 dasarian berturut-turut kurang dari 50. Maka kita coba plot bagaimana sih peluangnya gitu kan. Jadi kita melakukan prediksi probabilistik lah ya, sifatnya probabilistik. Di sini kelihatan ya dari bulan Juni, kemudian Juni, Juli, Agustus, September, kita lihat bahwa di atas 85% kawasan Jawa Barat ini akan mengalami peluang hujan yang relatif tinggi karena peluangnya di atas 85%. Sementara untuk yang di atas 150 mm berarti 3 dasarian ya, 3 dasarian di sini ditampilkan bahwa hanya pada bulan Agustus ya. Agustus juga tetap masih biru, jadi di atas 85%. Kemudian September agak turun ya, antara 7 sampai 85% peluangnya, tetapi intinya adalah curah hujan khusus di Jawa bagian barat ya, di utara maupun di tengah, itu peluangnya relatif tetap tinggi terjadi selama Juni, Juli, dan Agustus yang kita anggap sebagai puncak dari curah hujan, puncak dari musim kemarau selama ini. Oke, dengan analisis hasil pemodelan tadi, maka berkaitan dengan pandemi, COVID, dan PSBB, ada rekomendasi hasil dari tadi itu merekomendasikan bahwa yang rentan terhadap musim kemarau basah adalah Jawa Barat bagian utara, yang merupakan sentra produksi pertanian. Ada kawasan utara dan tengah ya, yang cocok untuk pertanian, sementara kawasan selatan karena tinggi lebih cocok untuk hortikultura. Oke, di sini ada waktu-waktu yang direkomendasikan. Intinya apa? Intinya adalah ini merupakan satu kabar baik sebenarnya yang perlu dimanfaatkan oleh para petani. Artinya apa? Artinya bahwa musim tanam utama yang biasanya dimulai pada bulan November, saya kira bisa dimajukan, dibuat lebih awal. Mengapa? Karena kita akan surplus air hujan diprediksi ya pada bulan Juni, Juli, Agustus, sehingga masa tanam bisa dipercepat untuk menjaga kestabilan dari stok pangan tersebut. Ya, saya kira itu sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Erma atas presentasinya yang sangat-sangat menarik. Setelah ini kita akan mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan PSBB dan stok pangan di Jawa Barat. Tadinya presentasi ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, namun karena beliau berhalangan hari ini, maka akan diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian, yaitu Bapak Taufik Ahmad Garsadi. Silakan kepada Pak Taufik, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini udah masuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share dulu ya. Silakan Pak. Udah ada? Belum? Sudah ada? Sudah Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asi atas kesempatannya. Para narasumber yang saya hormati dan para peserta webinar yang saya banggakan, permohonan maaf dari Pak Gubernur tidak bisa hadir secara langsung karena
waktunya berbenturan dengan acara dengan paripurna DPRD hari ini, dan beliau menugaskan saya untuk bisa menyampaikan bahan paparan terkait kebijakan PSBB dan ketahanan pangan di Jawa Barat selama COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Arsadi. Sekarang sehari-hari saya dipercaya sebagai Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat. Baiklah, yang pertama terkait dengan PSBB, kita memang ada beberapa peraturan sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya PSBB ini disetujui oleh pemerintah pusat karena melihat dari data-data yang terkait dengan kasus maupun yang meninggal di Jawa Barat. Sebagai gambaran, kita dimulai bahwa kasus pertama di Jawa Barat ini terjadi pada tanggal 2 Maret, kemudian tanggal 3 Maret ada terjadi klaster yang cukup besar, terutama klaster di Bogor, kemudian di Lembang, kemudian di Kerawang, dan satu lagi Kabupaten Bogor. Dan ini cukup besar yang bisa menyebar kemana-mana. Kemudian tanggal 15 dilakukan social distancing. Kemudian tanggal 19 Maret ditetapkan status darurat bencana di Jawa Barat. Nah, karena dengan jumlah yang cukup besar ini, kita melakukan upaya rapid test mulai tanggal 25 Maret mendahului yang dari pusat. Nah, kemudian tanggal 15 Maret, 15 April, PSBB dilakukan di Bodebek untuk mengimbangi atau menyatukan PSBB yang dilakukan oleh Jakarta, karena Jakarta merupakan epicentrum penyebaran dari COVID-19 ini. Kemudian karena terus berkembang, kita lakukan lagi PSBB di Bandung Raya tanggal 22 April. Kemudian 29 April diperpanjang PSBB dan dilanjutkan. Kemudian terakhir kemarin tanggal 6 Mei dilakukan PSBB serentak seluruh Jawa Barat. Dan kemudian 13 Mei diperpanjang kembali untuk Bodebek. Nah, itu kasus-kasus milestone penting dari PSBB. Nah, kemudian terakhir berapa data kami di Jawa Barat ini ada yang terkonfirmasi ada 1.652, kemudian yang meninggal ada 110 dan yang sembuh 320. Nah, sebetulnya Jawa Barat ini merupakan yang ketiga dibandingkan DKI Jawa Timur. Jadi Jawa Timur ini cukup tinggi peningkatannya. Sekarang hari ini tercatat ada 2.152. Di Jawa Barat masih, alhamdulillah masih bisa bertahan. Kemudian kita lihat tadi betul dari narasumber yang pertama bagaimana pergerakan dari kasus COVID di